Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febiana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 55521801491 dari kelas PDBKC. Di sini saya akan memberikan tutorial Mayop mengenai membuat data perusahaan baru hingga memasukkan saldo awal perusahaan. Nah, teman-teman, kita langsung mulai saja ya videonya. Silahkan disimak. Klik create, lalu kita next. Nama company-nya kita lihat di soal, ada PD Pelangi. Kita klik di sini PD Pelangi. Nah, karena di sini nggak ada ABN, jadi kita skip aja. Lalu kita lanjut ke address. Nah, alamatnya sudah tertera di sini. Kita masukkan ke sini, Jalan Mendut Barat, nomor 47 Bandung. Nah, setelah itu kita masukkan phone number-nya seperti ada di soal, yaitu 022 3255 575. Lalu text number-nya kita lihat lagi di soal, sama seperti yang di atas. Kita masukkan saja ke sini. Setelah itu kita masukkan email address-nya, yaitu pelangi.cbn.net.id. Setelah itu kita klik next, kita ubah di sini. Kita lihat di soal tahun berapa. Tahun 2020, yaitu bulannya bulan November. Nah, kita masukkan di sini. Tahun 2020, lasernya yaitu akhir bulan, yaitu Desember. Di sini kita masukkan bulan November seperti yang ada di soal tadi. Lalu kita klik next. Lalu kita next, lalu kita pilih yang kedua. Kita next lagi. Nah, kita di sini mau nge-save di mana? Kita pilih change, lalu kita pilih dokumen saja untuk nge-save-nya. Klik dokumen lalu save. Habis itu kita next. Seperti ini, tunggu sampai selesai, lalu kita pilih Common Center. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Banyak sekali akun-akun di sini, tapi yang pertama kita ke aset dulu. Di sini juga ada beberapa akun yang ada tertera di sini. Nah, kita ke check account dulu yang pertama. Kita klik 2 kali, nanti di sini muncul seperti ini. Kita ubah check account itu, kita ubah, kita lihat di soal. Check account itu jadi cash in bank. Nah, kita jadiin cash in bank di sini. Kita masukkan cash in bank dengan nomor 1000, 1100. 1100 kita ganti. Kita oke. Nah, mungkin biar lebih mudah soalnya saya taruh di pinggir sini agar pengerjaannya lebih mudah. Nah, setelah itu kita lanjut ke akun yang selanjutnya. Kita ganti undeposited funds. Kita ganti 1200 nomornya. Kita klik petty cash. Nah, kita oke. Setelah itu ada credit debitor, kita ubah lagi. Kita ganti jadi account receivable 1300. Nah, jadi account receivable di sini. Kita oke. Untuk akun yang tidak terpakai seperti yang elektronik ini seharusnya dihapus saja. Tetapi karena nanti kita nge-link ke yang lainnya, kita inaktif saja akunnya, kita checklist. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita klik new, kita buat header untuk current asset. Nah, dengan nomor 1000 current asset yang tadi, kita new, kita ganti current asset. Oke. Terus setelah itu
setelah ada akun-akun yang ada di sini, kita buat yang akun-akun lainnya dengan cara klik new. Kita membuat allowance receivable, allowance for doubtful debt, ini masuknya ke account receivable dengan number 1400. Lalu kita masukkan di sini allowance for doubtful debt. Nah, klik OK. Nah, kita buat headernya dulu. Oh, sudah ada. Yang pertama kita buat current liability dengan akun numbernya sekian. Current liability. Oke. Yang trade debitors kita ganti jadi account payable di nomor 1100. Account type-nya account payable, account name-nya account payable juga. Account payable. Setelah itu oke. Karena tidak terpakai, kita inaktif saja ya. Selanjutnya kita new, kita masukin akun-akun yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu expense payable. Masuk ke account type other current liability dengan nomor 1200. Account numbernya expense payable. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat header lagi yang long term liability seperti yang ada di soal ini. Kita buat dengan numbernya, dengan account number 2000. Nah, enter lagi. Kita masukkan di sini long term liabilities. Kita oke, kita new, kita buat akun yang ada di sini yaitu Bank Permata. Kita buat dengan numbernya, akun type-nya itu long term liability seperti yang ada di soal ini dengan account numbernya 2100. Lalu klik Bank Permata. Lalu klik oke. Nah, setelah itu ntar akan muncul akun-akunnya yang sudah tadi kita buat di sini. Selanjutnya kita ke yang equity. Di sini equity ada beberapa akun juga seperti yang tertera di soal. Langsung kita buat saja. Kita new, kita masuk ke equity dengan numbernya 1100. Lalu new, masukkan di sini capital stock. Selanjutnya dengan akun numbernya 1200, nama akun dividen, kita ALTN lagi. Kita yang selanjutnya 1300 income summary. Income summary, masukin sini oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi ada apa ya? Ada revenues. Kita buat ada 2 akun, kita langsung buat aja. Kita new, kita buat ke income dengan numbernya
Selanjutnya 1.200 dengan sales return. Klik OK. Seperti ini. Yang selanjutnya kita buat lagi dengan numbernya 1.100 dengan nomor cost of goods sold. File 10 lagi dengan account type-nya cost of sales kode 1.200, yaitu nama akunnya freight paid. Klik OK. Nah, seperti ini sudah. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke expense. Karena di sini ada wax on salaries dan di tugas juga ada, jadi kita tinggal ubah ininya saja, numbernya saja kita ubah jadi 1.700. Oke. Kita buat new. Yang buat yang pertama, akun-akun yang kita yang pertama, advertising expense dengan 1.000, advertising expense. Lalu LTN kita buat lagi 1.100 dengan account name-nya telephone and electric expense. Sorry, ada typo, kita ganti expense. Oke, LTN. Yang selanjutnya kita dengan akun name-nya store supplies expense. LTN lagi. Setelah ini LTN lagi, kita masukin akun yang selanjutnya. Kita masukkan terus seperti ini dengan yang sebelumnya kita lakukan. Selanjutnya ada 1.500 dari insuransi expense, kita masukkan. Lalu kita LTN lagi dengan 1.600, account name-nya rent expense. Dan yang terakhir ada other operating expense. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita beralih ke other income. Di sini cuma ada satu, langsung saja kita buat seperti yang tadi. Dengan account number 1.100, account name-nya interest revenue. Oke. Selanjutnya ada other expense and loss. Nah, kita buat new dengan number 1.100 dengan account name-nya interest expense. LTN dengan nomornya 1.200, bank service change. Selanjutnya dengan nomor 1.300 dengan account name-nya income tax expense. Oke. Nah, karena ini sudah semua, coba kita cek sudah semua yang tertera di soal sudah kita buat. Yang kita buat di sini semua itu nanti bakal muncul di all account di sini. Yang tadi sudah kita buat. Itu kita close.
Selanjutnya kita akan setting pajaknya dengan cara kita klik list text code dengan akan muncul seperti ini. Muncul akun-akunnya, kita sisakan GST dan NT yang lainnya kita hapus saja. Klik kanan, delete text code. Kita sisakan GST, yang lainnya kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, yang GST kita ubah dengan pajak pertambahan nilai. Dengan rate 10%, setelah itu kita ganti PPN outcome. PPN income kita cari. Nah. Oke. Setelah itu untuk yang NT kita ubah dengan PP, tidak kena pajak. Kita ubah di sininya outcome, kita ubah jadi income. Klik OK. Kita close. Selanjutnya kita ke link account, kita klik setup, terus kita klik link account, terus kita account and banking account. Nah, selanjutnya kita yang paling bawah ini kita ubah jadi cash in bank. Yes. Yang oke, terus kita ke setup lagi, kita ke link account yang sales, kita ganti kita ini udah benar, gak usah ada yang diganti, jadi dibiarin aja. Kita oke. Yang setup lagi, terus kita ke account lagi, kita yang terakhir purchase account. Nah, ini sudah benar, kayak nggak ada yang harus diubah lagi. Kita oke. Selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo dengan cara kita di menu toolbar ini kita set up balances, account opening balances. Nah, di sini ada akun-akun yang tadi kita isi, dan pada akun neraca saldo ada perlakuan khusus. Pada allowance, pada equipment, sama drawing Adrian. Nah, di awal tadi itu kan tadi kita lupa ngisi drawing Adrian. Nah, jadi kita isi dulu. Nah, pada account list kita masuk ke equity. Nah, seperti ini. Kita new langsung, kita isi. Nah, karena tadi kodenya sudah dipakai 1200 itu all dividend, jadi kita ganti saja jadi seperti ini. Jadi 1210. Kita enter, di sini kita buat drawing. Nah, kita oke. Kita close, kita masuk lagi ke balances, account opening balances. Nah, setelah itu kita lihat karena ada perlakuan khusus tadi, pada allowance kita minusin dulu di sini. Minus 11.800.000. Enter. Setelah itu kita ke equipment depreciation. Nah, dengan 16.500.000 kita minusin dulu 16.500.000. Dan pada akun Adrian tadi itu minus 25.400.000. Minus 25.400.000.
Nah, setelah itu kita isi semuanya ini pada cash in bank yang pertama. Kita lihat di soal 41.520. Selanjutnya ada petty cash dengan 9.800.000. Ada account receivable 8.500.000. Setelah itu merchandise. Nah, di sini ada 520. Kita masukkan lagi di sini. Setelah itu store suppliers 9.800.000. Ini kita isi saja seperti ini, seperti yang sebelumnya sampai selesai ya teman-teman. Setelah itu prepaid tax 15 juta. Ada equipment at cost-nya ada 63.300. Setelah itu ada account payable. Nah, account payable itu 69.300. Setelah itu ada expense payable dengan 3.900.000. Income tax payable itu enggak ada nominalnya ya di sini, jadi kita nol aja. 1.500.000 PPN payable. PPN income juga enggak ada. Bank Permata 3 sekian 301 juta. Nah, selanjutnya ada dividennya juga nggak ada. Sekarang kita langsung ke income summary saja, juga nggak ada di sini. Kita ke sales. Salesnya 500 3.300. Nah, sales return pun mendapat perlakuan khusus, tetapi karena di sini tidak ada nominalnya, jadi kita nolin aja, kita kosongin aja. Langsung kita ke selanjutnya, ada 314. 31.400. 8.800. Ada. Nah, setelah itu ada advertising expenses telepon elektriknya 8.700.000. Store supplies-nya 4.700.000. 4.750. Nah, lagi selanjutnya itu ada 15.100.000. Selanjutnya 16.500.000. Selanjutnya juga 14.300.000. 23.300. Selanjutnya ada 36.300. Selanjutnya ada 9.300.000. Setelah itu ada bank servisnya
6.600.000. Setelah semuanya terisi angka-angkanya, kita oke. Sebelumnya kita belum ngecek apakah udah balance atau belum. Kita masuk klik ke setup, kita balances. Nah, ternyata kita belum balance. Harusnya di sini tuh 0. Tapi masih ada angkanya di sini. Jadi kita cek dulu apa yang belum balance, apa yang kurang, yang nggak ada di sini. Kita cek dulu di soal juga. Kita cek di soalnya. Ternyata Adrian Capital belum kita masukkan. Nah, sebesar 365.250 kita masukkan lagi, kita oke dulu. Lanjut kita ke account list equity. Karena tadi angkanya itu udah dipakai yang 1100, jadi kita ganti aja jadi 1110 dengan account name-nya Adrian Capital. Oke. Close. Kita masuk lagi ke setup untuk mengecek balance atau tidak. Kita cari Adrian Capital, kita masukkan angkanya. Nah, di sini sudah 0, jadi sudah balance. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan buat daftar pelanggan dan pemasok. Caranya itu, yang pertama pilih card file, card list, kita klik customer pertama. Kita buat data-data pelanggannya, kita new, lalu kita masukkan semua daftar pelanggan yang ada di soal. Kita masukin semua, ada yang pertama, ada Tekno Komputer, enter, card ID-nya C001, enter lagi, address-nya, alamatnya di Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Kita isi di sini alamatnya. Postcode-nya tidak ada, country-nya Indonesia. Phone-nya (022 621 623 0197). Kita oke. Setelah itu kita new lagi. Yang kedua ada Trans Komputer dengan card ID C002. City-nya Bandung, Jawa Barat, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 723 5454. Kita oke. Kita new lagi, kita masukin lagi Mega Komputer, kita enter. Card ID-nya C003 dengan address-nya Jalan Sukasari, nomor 12 Bandung. Jawa Barat, country-nya Indonesia. Dengan phone nomornya 022 621 0164. Oke, yang selanjutnya lagi ada yaitu Prima Komputer.
dengan addressnya Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35 Bandung. City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, dan country-nya Indonesia. Dengan nomor 0226221234. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat data pelanggan atau customer, kita membuat daftar supplier. Caranya kita ke supplier, kita new, kita PT Makmur Jaya, kita enter, kita masukin ininya, BEC lantai 1 nomor 12 Bandung, dengan nomor teleponnya kita masukin dulu ini sebelumnya. Nomor teleponnya yaitu 022 630 3334. Selanjutnya oke. Kita new lagi. Yang kedua ada CV Setia Abadi. CV Setia Abadi, kita masukkan di name sini. Dengan cardnya S0002. Dengan addressnya, alamatnya BIP lantai 3, nomor 33 Bandung. City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Dengan nomornya 022 380 2900. Selanjutnya kita oke. Kita yang terakhir ada PT Lodan. Dengan card ID-nya S003. Alamatnya ITC lantai 2, nomor 29 Bandung. Country Indonesia. Dengan nomor teleponnya 022 630 1234. Oke. Selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu piutang. Kita close dulu. Kita ke setup. Kita ke balances, customer balances. Nah, di sini terdapat nama-nama customer yang tadi. Terus kita AdSense. Kita cari Tekno Komputer. Invoice-nya itu nomor 1 F11/12 dengan di awal bulan. Pada tanggal 1 November bulan 30. Kenapa bulannya dulu? Karena saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi harus bulan dulu di awal, baru tanggal dan tahun. Yang memonya adalah daftar saldo piutang dagang. Setelah itu tax includingnya
Kita masukkan angkanya berapa di sini, kita lihat. Rp34.100. Ini kita ganti tidak kena pajak. Setelah itu, oke. Oh, ternyata ini belum, jadi kita add cell lagi. Yang kedua, transkomputer. Kita ganti lagi ininya seperti yang tadi. Kita ganti seperti yang ada di soal. Ini saldo awal perusahaan piutang dagang. Dengan totalnya 28.600. Ini masih belum. Kita add cell lagi. Yang selanjutnya ada Mega Komputer. Nah, lakukan seperti tadi. Kita ubah invoice-nya jadi F11 dengan saldo awal piutang dagang. Rp19.800 kita ubah jadi tidak kena pajak. Kita record, belum selesai. Selanjutnya ada Prima Komputer. Kita ganti jadi F11 14. Kita ganti jadi saldo awal piutang dagang. Kita ganti 3.300.000. Tidak kena pajak. Kita record lagi. Kalau ada tulisan congratulations seperti ini berarti sudah balance. Oke lagi. Selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu utang dagang. Kita close dulu. Terus kita ke setup, ke balance sheet, supplier balance sheet. Nah, di sini ada nama-nama supplier. Kita scroll lagi ke bawah, kita cari di sini yang pertama ada PT Makmur Jaya. Kita oke saja. Kita PO-nya nomor faktur itu C15234. Date-nya awal bulan seperti tadi 11/1/2020. 11 ini adalah bulan, 1 adalah tanggal, dan 2020 tahun. Karena bahasa Inggris ya, memonya kita ganti jadi saldo awal utang dagang. Totalnya kita ganti jadi 23.100. Kita ganti lagi tidak kena pajak. Kita lakukan hal yang sama pada supplier yang lainnya. Kita ganti dengan nomor faktur P1289. Kita ganti jadi saldo awal utang dagang dengan nominal 17.600.000. Ini kita ganti jadi tidak kena pajak juga. Kita record lagi. Yang terakhir ada PT Lodan. Kita ganti lagi. FK 2011. Kita ganti jadi saldo awal utang dagang
dengan total 28.600.000. Kita ganti ininya jadi tidak kena pajak. Record lagi. Nah, ada lagi tulisan congratulation, berarti kita berhasil. Tahu balance. Kita oke lagi. Kita close. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daftar-daftar nama barang, yaitu inventory. Kita ke item list, kita ke new, item number kan ada, kita isi dengan kode 1230P, kita klik di sini dengan nama barangnya IBM P strip 230. Di sini kita checklist lagi. Semuanya kita checklist akan muncul seperti ini. Setelah itu yang atas ini kita ganti jadi cost of goods sold. Terus kita ganti lagi dengan sales. Yang ini kita ganti dengan merchandise inventory. Sebelumnya kita jangan di-okein dulu, tapi kita ke buying details. Kita lihat di sini muncul seperti ini. Di sini kita isi di buying unit of measure. Kita isi dengan unit, ganti jadi pajak, kena pajak. Setelah itu kita ke selling details. Ini kita isi dengan unit. Nah, untuk best sellingnya price-nya itu kita isi dengan harga satuannya, yaitu 16 juta. Enter. Kita ganti, jangan lupa jadi pajak pertambahan nilai, yaitu kena PPN, use tax code. Setelah itu kita oke lagi, new lagi, persediaan yang satu karena ada 2 persediaan dengan kode A60PC. Kita enter lagi, terus namanya Acer P strip 60. Setelah itu kita checklist lagi, ketiganya akan muncul lagi seperti ini. Nah, ini sudah sama dengan persediaan barang yang tadi. Terus kita buying details, kita selanjutnya kita ganti dengan unit, udah diganti. Jadi sekarang best selling price-nya diganti jadi 200 juta. Satunya 12.500.000. Nah, ini sudah kena PPN. Oke saja. Semuanya sudah terinput karena cuma ada 2, jadi selanjutnya kita close aja. Selanjutnya kita memasukkan persediaan awal barang dagangan. Nah, kita ke inventory, ke count inventory. Di sini kita ada barang-barang yang tadi kita masukkan. Counted yang pertama, yang IBN itu kita ganti jadi 20. Nah, dengan counted yang kedua kita isi jadi 16. Just inventory kita ganti ininya jadi merchandise inventory, terus use account, continue, opening balances. Nah, nanti kalau tampilan seperti ini, date-nya kita ganti jadi awal bulan November, berarti 11/1/2020. 11 ini adalah November, 1 tanggal, dan tahun adalah tahunnya. Karena ini kita bahasa Inggris, jadi di awalnya itu kita pakai bulan dulu. Seperti yang seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu
kita kuantitinya buat yang IBM ada 20, kita klik kita masukkan 20. Kita masukkan unit per kosnya sebesar 16 juta. Kita masukkan di sini 16 juta lalu enter. Sama seperti di soal. Setelah itu A60 PC ini yang kedua kita ganti jadi 12.500.000. Kita enter. Setelah itu kita record lagi. Langkah-langkah yang terakhir ini kita akan mengecek apakah sudah benar apa belum. Caranya kita ke account, terus company data auditor, terus kita ke next aja, kita next lagi. Ini kita start date-nya kita mulai dari tanggal 1 Desember 2020. Seperti biasa ya, bulan dulu ditulisnya dengan end date-nya pada tanggal 31 Desember 2020. Start date-nya ini tanggal 1. Kalau end date-nya 31 Desember 2020 juga. Kita klik. Nah, kalau misalnya tandanya itu udah checklist semua, udah checklist hijau semua, berarti kita sudah benar. Langkah-langkah yang tadi kita kerjakan itu kita udah benar. Kalau misalnya ada tanda silang atau gimana, berarti itu ada kesalahan input atau kesalahan pengerjaan yang sudah tadi kita lakukan. Nah, selanjutnya kita klik next. Yang ini kita mulai tanggal 1 Desember 2020, kita diakhiri pada tanggal 31 Desember juga. Nah, ini juga sama ya, sudah checklist hijau semua, tandanya yang kita kerjakan sudah benar. Kita akhiri saja. Nah, dan yang terakhir saya akan kasih tahu bagaimana cara menutup Mayod. File, exit, kita klik no. Sudah selesai. Sekian tutorial pengerjaan Mayod part 1 yang dapat saya berikan. Semoga video yang saya berikan ini dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian yang melihat. Apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.